sebenar-benarnya tuh yang mana, karena ada beda-beda pendapat dan beda-beda pendapat itu sebenarnya cuma pengen nanya kejelasan aja ya. Jujur-jujur aja kan agak mempersulit kita kan hubungan relationship di antara stakeholder di ekosistem musik sendiri tuh, jadi kayak orang jadi ngeliatin gitu nih kayaknya lagi bermasalah sama ini dan kita pengen menghindari itu. Kita pengen tahu nih sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya bagaimana sih aturan undang-undang ini yang sebenarnya, gitu sih. Dan harapannya kan akan dijawab sama orang yang berwenang gitu ya, sama pihak yang berwenang. Iya, jadi jelas buat kita semua supaya kita bisa kerja juga nyaman, berkarya juga nyaman. Mungkin Bang Bono mau nambahin lagi? Namanya enggak, sama sebetulnya. Mau sih, Sebenarnya gue lagi cuma mau nanya doang, mereka udah ngerti belum masalahnya apa? Iya, kalian tahu kan masalahnya apa? Ada 4 poin tuh kan. Betul. Makasih risetnya ya. Cuma mungkin di luaran itu banyak yang salah kaprah ya, menganggap itu sebagai gugatan, padahal sebenarnya itu bukan gugatan. Kita hanya mengajukan uji material saja. Pengen nanya sebenarnya ini kan banyak pasal yang masih multitafsir, tergantung siapa yang menginterpretasikan gitu. Ada baiknya dijelaskan sama yang berwenang untuk ngasih tahu duduk perkaranya itu sebenarnya harusnya seperti apa. Mungkin banyak, sebenarnya gini, kayak banyak yang belum tahu apa yang terjadi. Jadi kita di dunia industri hiburan ini ada kebiasaan yang sudah berlangsung sekian lama. Terus tiba-tiba ada usul baru. Nah, setelah ada usul baru itu, kan kita mesti nanya dong, siapa yang mesti kita ikutin gitu kan. Nah, berdasarkan itu, makanya kita coba, berarti kita coba tanya ke yang berwenang nih. Yang berwenang menurut kita yang paling tahu mengenai pasal-pasal mungkin MK. Kita nanya ke yang benar-benar emang menguasai dan emang yang menentukan nih, yang benar tuh yang mana tafsirnya, supaya supaya kita bisa berkarya dengan tenang dan nyaman lah gitu. Jangan sampai ada perdebatan lagi. Kan istilahnya ada isunya bahwa penyanyi itu merasa nggak mau minta izin atau nggak perlu minta izin sebenarnya, atau nggak mau bayar. Iya, bukan kan? itu, karena ada kebiasaan lama yang sudah diatur sekian lama adalah bahwa kita itu minta izinnya memang ada sistemnya, ada mekanismenya ya. Ada mekanismenya, jadi bukan minta izin langsung ke penciptanya, tapi sekarang kan ada usulan baru bahwa izinnya langsung ke penciptanya. Jadi kita bingung nih mau ngikutin yang mana nih. Jadi ada visi-visi yang berbeda nih kan dari masing-masing pihak. Kita pengen minta dijelaskan yang sebenarnya seharusnya dilakukan tuh seperti apa. Makanya kita kasih namanya Gerakan Satu Visi, supaya kita kan sangat enak untuk menjalani pekerjaan kita juga kalau misalnya visinya udah sama nih gitu. Kayak Nino nih kan juga pencipta lagu yang menciptakan lagu untuk penyanyi lain seperti aku. Gitu. Kebetulan langsung ada penyanyinya. Iya, udah jadi sebenarnya kita pengen tetap punya hubungan baik antara si penyanyi dan pencipta lagu. Jangan sampai multitafsir ini jadi membuat kita jadi saling gak enak satu sama lain gitu. Sama mungkin kalau misalnya ada berita-berita yang beredar, mungkin sebaiknya baik dari teman-teman atau mungkin dari masyarakat juga mengkonfirmasi lah ya. Kalau kita ada Instagramnya Visi, namanya Vibrasi Suara Indonesia. Jadi sebenarnya semua informasi yang resmi dari Visi hanya ada di situ. Jadi kalau yang lain tuh hanya dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi. Kayak kemarin kan ada asumsinya bahwa bahwa Visi itu minta diganti gitu. Ya digugurkan ataupun apa istilahnya ya? Minta merubah peraturan. Merubah undang-undang. Ya. Enggak, sebenarnya terkesannya seperti itu. Enggak minta kita cuma bertanya, ini tafsir yang benar tuh yang mana gitu. Kita minta yang berwenang untuk ngasih tahu kita, which is adalah MK, ngasih tahu kita yang mana gitu. Sama balik lagi kan banyak beredar tuh mengenai performing rights gitu. Tapi sebenarnya rights-nya pencipta lagu tuh ada mechanical, ada mechanical rights. Nggak cuma performing rights saja, ada mechanical rights. Jadi aku cuma mau ngejelasin ada banyak sekali kayak berita-berita yang beredar dan jadi semakin blunder gitu semuanya. Jadi kayak mechanical rights itu tidak dipermasalahkan ya sekarang, karena memang sudah berjalan dengan semestinya. Jadi pencipta lagu tuh sudah mendapatkan haknya dari mechanical rights, juga sudah mendapatkan haknya dari synchronization rights. Nah, untuk performing rights ini di saat kita bernyanyi live ini yang ada multitafsir. Nah, itu yang sedang kita pengen ajukan ke MK. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan hasilnya supaya kita bisa kerja tenang, nyaman, aman, intinya kita semuanya damai lah. Sebenarnya cuma adil lah buat ngambil semuanya. langkah untuk kepastian yang lebih baik di masa yang akan datang sih. Ini untuk kebaikan kita semua, insya Allah ya. Mencegah kebingungan-kebingungan di teman-teman semua, baik penyanyi maupun pencipta lagu maupun event organizer, semua yang terkait dengan ekosistem. Mungkin di sini ada 4 poin ini ada tanggapan juga dari salah satu musisi.
Iya. Nggak apa-apa ngomongin aja. Oke. Kalau Ahmad Dhani yang dibilang itu terlalu kanak-kanak Anda, itu apa sebenarnya? Sebenarnya itu kan caranya ada macam-macam. Ada juga cara yang apa istilahnya diusulkan oleh Mas Dhani nanti kalau bisa ketemu di DPR. Itu juga nanti kita mungkin ke sana, kita antar ke DPR. Karena kan kita mencari jalan keluar aja sebetulnya. Mencari jalan keluar yang itu tadi kebiasaan lama yang sudah berjalan sekian lama, tiba-tiba ada permintaan baru, kan kita mesti tahu siapa nih yang berhak menentukan ini gitu kan. Iya, benar. Jadi ntar mungkin kita ngobrol ke MK, kita ngobrol ke DPR juga. Mungkin. Tapi mungkin dari pencipta lagu sendiri mungkin sejauh ini Nuno juga sudah pernah dapat apa sih kayak Nah ini penting kayaknya Oke, itu nggak sih? Iya sebenarnya seperti yang tadi Umi udah jelasin ya, sebenarnya ada beberapa jalur untuk bisa dikatakan sebagai pendapatan pencipta lagu gitu. Selain performing rights, saya dapat mechanical rights juga, saya dapat synchronization rights dari lagu-lagu saya, mungkin akhirnya mendapatkan brand deal segala macam gitu. Jadi yang perlu teman-teman di luar sana ketahui bahwa yang namanya rights itu ada macam-macam gitu, karena selama ini mungkin yang selalu diobrolin adalah performing rights. Jangan lupakan juga teman-teman sebelum mungkin mau berkomentar, itu teman-teman juga riset dulu kali ya, untuk bisa cari tahu sebenarnya apa aja sih yang ada di ekosistem musik ini gitu. Alhamdulillah sih sampai hari ini saya masih bisa hidup dan menghidupi keluarga saya dengan lagu-lagu saya. Alhamdulillah. Kalau Agboril sendiri kan pencipta lagu juga, apakah juga menerima gitu? Mungkin ada beberapa penyanyi mungkin yang menyanyikan lagu Aku paling yang menyanyikan lagunya. Itu pun duet juga sama dia. Loh, kalau saya pribadi nggak masalah apa yang sebenarnya kan yang jadi masalah itu satu adalah direct licensing itu kan ya. Jadi pada saat minta izin, apakah harus langsung ke orangnya atau seperti yang selama ini berjalan lewat LMK aja? Kan usulan baru adalah langsung ke orangnya. Kalau saya sebagai penciptanya itu agak repot sih, saya kalau langsung ngubungin saya sih mendingan lewat LMK. Jadi ini kan ada konsep-konsep yang belum disepakati aja gitu. Walaupun sebenarnya ada konsep lama yang sudah berjalan lama, tapi ada usulan baru. Ada usulan baru, benar. Nah, untuk usulan baru itu kayaknya perlu sosialisasi dulu, bicara dulu. Betul. Ya intinya sih menurut kami benturan yang terjadi sekarang sih sebenarnya harusnya akan menjadi masa yang baik juga untuk kita berbenah ya, untuk bisa mencari suatu hal yang lebih positif di masa yang akan datang, yang bisa bikin semua orang jadi lebih sejahtera. Karena dari kami sebenarnya bukan berarti kita mewakili profesi penyanyi, tapi kita juga nggak merasakan apa yang jadi keresahan dari stakeholders ekosistem musik yang lain. Karena Ariel pencipta lagu juga, BCL pencipta lagu juga, banyak di antara penyanyi yang ada di divisi adalah pencipta lagu juga gitu. Jadi kami pun juga sepakat bahwa sebenarnya memang harus ada yang dimaksimalkan lagi sih. Tadi kan Mbak sempat nanya dapat apa aja, ya mungkin saya ngerasa aman-aman aja, tapi sebenarnya mungkin seharusnya emang dapatnya lebih bisa jadi. Makanya kita coba cari tahu dengan cara kita maju ke MK ini. Oke, artinya sekarang Susi lagi menunggu kabar dari MK. Iya benar. Betul sekali. Dan progresnya seperti apa sih sekarang? Sudah diterima. Ya, dan dalam waktu dekat sepertinya akan juga dimulai 14 hari ya. Sekitar 14 hari akan ada pengadilan pertama ya. Itu juga nanti semuanya sama MK dipanggil pasti. Dari berbagai macam elemen ya, betul. Sian udah kepanasan banget ini saya. Agak pegel dia sebenarnya. Kayak kok gue di sini posisi sampai saat ini kan tadi dibilang untuk bisa kerja lebih nyaman. Impact-nya yang mungkin dirasakan seperti apa, atau ada pengajuan dari Iya, kalau yang saya lihat di lapangan memang terjadi kebingungan kan. Jadi pada saat mau nyanyi itu bayarnya ke siapa? Minta izinnya ke siapa gitu kan. Jadi ada sebagian jadi bingungnya tuh gini. Yang sudah terbiasa lewat LMK jadi 2 kali, jadi ke LMK juga, habis itu ke penciptanya langsung juga. Jadi double. Nah, jadi kita juga kalau begitu apa fungsinya LMK ya? Apa kita nggak usah pakai LMK atau bubarin aja LMK-nya atau gimana? Atau gimana nih gitu. Itu yang kita sebenarnya bingung kan. Jadi ini datang dari kebingungan sebenarnya. Ini harusnya bagaimana sih sebenarnya? Mereka bingung banget sih kayaknya karena mereka nyanyi tiap hari ya. Kalau saya kan lagi libur. Oh, lagi libur ya. Benar juga dia lagi libur. Masuk ke gosip yang lain. Silakan dilanjutkan loh. Tapi jadi lebih hati-hati nggak sih Kak?
apalagi sekarang kan. Tapi gini, maksudnya dengan adanya ini kita juga jadi sebenarnya semakin kaya sama pengetahuan sih. Iya betul. Ya mungkin kalau nggak ada masalah seperti ini, mungkin kita nggak dalam banget Bener. menguasai masalah perundang-undangan atau aturan-aturannya seperti apa. Sebenarnya ada baiknya ini terjadi, jadi semuanya lebih jelas. Cuma yang kita nggak pengen adalah berita yang bergulir tuh aneh-aneh sampai akhirnya malah menimbulkan ketidaknyamanan di antara satu dan lainnya. Jadi makanya kita minta tolong teman-teman juga untuk kayak yuk dibantu yuk gimana caranya kita bisa dapetin solusi ini sama-sama. Jangan dibikin-bikin jadi sensasional tapi Betul. jadi nggak ada ujungnya. Padahal kita tuh lagi pengen cari sebuah solusi gitu. Gimana nih caranya? Dan kalau apa-apa seperti yang kita bilang tadi ya, pernyataan dari kita dari visi itu sendiri akan ada di Instagramnya Vibrasi Suara Indonesia. Di luar itu berarti bukan dari kita. Kan mungkin ada dong keseharian kalian di bulan Ramadan. Makasih teman. Makasih. Kita yang pasti lagi sibuk promo buat film Jumbo. Ya, betul. Oh iya benar. Nonton ya film Jumbo Lebaran, Lebaran yang ini di bikin bioskop. lagu, yang nyanyi, yang ngisi suara gitu. Tapi tadi belum selesai yang terkait nangis terus harus mengisi suara juga. Itu gimana tuh cara jaga kestabilan suara? Ya kan, aku udah biasa habis nangis harus perform atau lagi perform nangis. Jadi buat aku itu justru memperkaya rasa sih. Jadi kita jadi lebih dapat rasanya. Aku memang suka terbawa secara emosional dalam berbagai macam keadaan gitu ya. Tapi buat aku itu bukan sebuah kekurangan. Buat aku itu sebuah kelebihan asalkan kita bisa taruh di tempat yang tepat. Treatment khususnya gimana tuh? Treatment khususnya ada nggak? Tarik nafas dalam-dalam, Iya, tenang, betul. baru kita lakukan pekerjaan kita. Ung itu biasanya zikir. Makasih. Nggak, tapi tapi bener sebenarnya loh, Nak. pertemuan hari ini di Jumbo ini kan juga kita juga awalnya nggak sadar gitu kita bakal ketemu hari ini Iya, gitu. bener. Oh ternyata kita ada di dalam sebuah proyek yang sama. Iya. Nah ini menyadarkan kita juga bahwa sebenarnya kita kan stakeholders di musik nasional juga ya gitu. Kayaknya akan sangat jauh lebih baik kalau kita pakai waktu dan energi kita untuk berkarya sih. Yes. Ya dibanding kita ya itu juga perlu jadi bahan Iya. untuk diskusi, tapi jangan lupa kami ini para musisi juga PR nomor satunya tuh selalu untuk berkarya. Alhamdulillah hasilnya adalah sebuah kolaborasi yang indah. Jadi jangan lupa untuk nonton Jumbo Yes, di bioskop Lebaran 2025. Ya, betul. Thank you. Terima kasih. Dibantu ya teman-teman. Makasih ya. Makasih ya.